Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Azra Asril dengan NIM 210060096 dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun subpembahasannya yaitu yang pertama pengertian administrasi Husemas, yang kedua teknik administrasi Husemas, yang ketiga proses administrasi Husemas, dan yang terakhir peran personil sekolah dalam administrasi Husemas. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi Husemas yaitu suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan dan mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Administrasi Husemas ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya, serta dari publiknya pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi yang kedua yaitu tentang teknik administrasi Husemas. Yang pertama, teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan itu meliputi yang pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran, yang kedua, pamflet, yang ketiga, berita kegiatan murid, dan yang keempat, catatan berita gembira. Teknik yang kedua yaitu teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Cara lisan yang dapat dilakukan itu meliputi kunjungan rumah, mengundang orang tua, pertemuan. Dan yang ketiga, teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan ini biasanya berupa pameran keberhasilan murid, misalkan di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK itu dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu. Dan yang terakhir yaitu teknik elektronik. Teknik elektronik ini seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, atau radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Materi yang ketiga yaitu proses administrasi Husemas. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program Husemas ini memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, maka dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Proses yang kedua yaitu pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Proses yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu efektivitas. Efektivitas ini yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan yang kedua efisiensi, yaitu mengenai sumber dana, potensi dengan baik. Dan materi yang terakhir yaitu peran personil sekolah dalam administrasi Husemas. Peran personil sekolah itu antara lain yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, membantu dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya.
Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.